Adil sejak dalam pikiran. Ungkapan ini seringkali terngiang-ngiang di kepala. Kalimat yang ditulis Pramudia Anantatur ini menginspirasi dan menggelitik sanubari. Bagaimana tidak? Ketidakadilan masih saja menyelimuti hampir segala aspek kehidupan. Saya lahir dan besar di Pulau Bali, pulau yang indah dan memiliki budaya dan tradisi yang unik dan berakar kuat hingga kini. Dan saya sangat beruntung terlahir di keluarga yang egaliter. Tumbuh bersama 2 kakak laki-laki tidak membuat kesempatan saya di bidang pendidikan dan pengembangan diri tersisihkan. Kami memiliki akses yang sama dalam segala hal. Perbedaan-perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi atau rekayasa sosial masih terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan di belahan dunia manapun. Ini adalah fakta. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sudah begitu banyak kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan. Dan saya menyadari bahwa pada akhirnya hal ini amat mempengaruhi pola pikir dan membentuk pribadi saya untuk meyakini bahwa kesempatan dan akses yang sama bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, adalah salah satu kunci untuk mencapai cita-cita bersama. Maka ketika saya diberi kepercayaan untuk memimpin salah satu unit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal pertama yang terlintas di benak saya adalah bagaimana saya dapat memberi akses dan kesempatan kepada seluruh staf tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi atau rekayasa sosial. Berdasarkan pengalaman dan analisa mendalam, serta memperhatikan kebijakan pengarus utamaan gender yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan memerlukan upaya, strategi, dan kebijakan yang responsif gender, mulai dengan melakukan gender analysis pathways dan gender budget statement dalam penganggaran, sampai kepada penyediaan sarana prasarana penunjang yang memperhatikan kebutuhan baik untuk laki-laki, perempuan maupun yang berkebutuhan khusus. Satu langkah penting yang saya ambil untuk memulai hal ini adalah dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang pengarus utamaan gender itu sendiri. Tahap penting itu sudah saya laksanakan dan akan terus digemakan agar menjadi jiwa dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam organisasi yang saya pimpin. Sehingga gerak langkah bersama P3I Bali Nusra bisa turut menyumbang pencapaian mimpi Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Saya Nia Mansanti, adil sejak dalam pikiran. Namaku Belinda Arunarwati Margono. Aku lahir dan besar di Yogyakarta. Aku adalah orang otak kanan. Seni mengalir deras dalam seluruh rangkaian nadiku. Aku melakukan hampir semua kegiatan berkesenian, melukis, berpuisi, bermain musik, menyanyi, dan tentunya menari. Waktu kecil, aku merasa sekolah hanya sebuah tren. Namun akhirnya aku belajar, sekolah adalah sebuah kebutuhan. Aku memutuskan untuk menyelesaikan kuliah sampai gelar tertinggi yang aku bisa capai, dan dengan mendalami ilmu yang tidak biasa. Akhirnya orang mengenalku sebagai orang otak kiri, tapi aku adalah orang otak kiri hasil adaptasi. Passion adalah passion. Alhamdulillah Allah membuka kembali pintu kesempatanku pada dunia otak kananku. Terbentuklah sebuah komunitas seni yang dinamai Kagama Beksan Jabodetabek. Komunitas ini besar, anggotanya kurang lebih 300-an orang. Mereka dari berbagai sektor, latar belakang, spesialisasi, dan ketertarikan. Aku tidak pernah menawarkan diri, tapi dari awal aku memang selalu berusaha menggerakkan
mencoba mencari solusi dan menyelesaikan beberapa urusan di komunitas ini. Mengurusi sebuah komunitas seni sangat beda dengan memimpin direktorat teknis di sebuah kementerian. Di kementerian ada struktural, ada hierarki, dan ada disposisi yang bisa menjadi acuan sekaligus alat pengawasan untuk dijalankannya sebuah perintah. Kalau di komunitas, untuk kebutuhan operasional, aku kemudian membentuk kelurahan. Panggilanku adalah Mbak Lurah. Kami membicarakan dan menyepakati banyak hal bersama-sama. Namun kelurahan inilah sebenarnya inti untuk menjalankan roda komunitas berada. Harta yang paling berharga. Hai guys, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya bersama Renar Arashad, cucu pertama saya. Di dalam keluarga, dalam hal apa saja, dalam pengasuhan, di dalam membersihkan rumah, ngatur segala sesuatunya, sampai mencuci piring dan sebagainya, kami berperan setara. Berangkat dari prinsip kesetaraan itulah, pada beberapa tahun yang lalu saya berinovasi menciptakan program Eco Family. Eco Family adalah program cinta lingkungan berbasis keluarga. Program ini telah kami kampanyekan dan kami promosikan ke kelompok-kelompok Dharma Wanita, PKK, kelompok-kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, organisasi-organisasi profesi, bagaimana mereka menumbuhkan cinta lingkungan dari keluarga. Prinsipnya adalah eco, engagement, bagaimana semuanya berperan setara, lelaki, perempuan, tua, muda. Kemudian culture adalah berbasis budaya yang ada hidup di dalam komunitas itu. Dan terakhir, out of the box, bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif, menciptakan sesuatu yang di luar kotak tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Demikian dari saya, Darham Syah, untuk Sobat Eco Gender. Baik Pak Dhani, mungkin karena waktunya juga kita tidak lama gitu, mungkin kita langsung ke pecah kuca ya Pak ya? Ya, kita langsung ke pecah kuca. Ada 4 ya, ada 4 presenter. Ada 4 presenter, tapi Kita mulai. cara pemanggilan pecah kuca kita untuk hari ini sepertinya harus menggunakan pantun Pak. Oh, Untuk ya? pertama ini saya dulu yang menggunakan pantun, jadi nanti yang kedua Pak Dhani bisa menggunakan pantun juga ya Pak Dhani ya? Sudah siap belum? Ayo. Nih ya, kalau bekerja dengan anak muda itu bisa dibajak seperti ini. Bajunya pun harus sama ya Pak ya? Iya. Ya, baik Pak Dhani, izin ya Pak Dhani, kami memulai untuk membuka pecah kuca pada kesempatan pertama. Saya akan menggunakan pantun. Jalan-jalan di gunung yang airnya jernih. Tak terasa matahari sangat terik. Ada cerita berbagi kelas glitz nih, yang pastinya pembicaranya sangat menarik. Ya, baik Pak Dhani. Pertama mungkin langsung kita panggil untuk pecah kuca pertama, ada Bu Silvana. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba berbagi cerita kisah tentang kegiatan responsif gender yang dilakukan oleh Sekretariat Badan untuk memberi supporting Badan Litbang dan Inovasi
dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya yang dikemas dan disupport 4 pusat, 15 balai, dan saya sekretariat yang memimpin selaku sekbadan. Beberapa agenda Litbang yang kemudian menjadi derivasi penyetaraan gender dilakukan oleh Litbang. Ya, ada pelibatan perempuan, generasi muda, kemudian ada alokasi anggaran responsif gender yang semuanya memberi kesempatan dan akses yang seimbang. Sumber daya manusia yang dimiliki kita lihat ada berdasarkan jabatan, pendidikan, yang dimana di sana sini ada yang setara seimbang dan kemudian ada yang lebih didominasi oleh kaum lelaki dibanding kaum perempuan. Tetapi secara real tidak ada perbedaan antara wanita dan perempuan. Kita melihat bahwa peran perempuan di dalam aktivitas Badan Litbang Indonesia, Litbang Inovasi telah melahirkan profesor riset dari 27, diantaranya 12 perempuan, Bu Menteri kita juga seorang perempuan, para majelis riset juga perempuan, dan kemudian kami juga tidak ada pembedaan di dalam pembinaan maupun pemberian pengembangan karir, semuanya setara berjalan seiring tanpa batasan gender. Dan kemudian kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya memang memberi supporting dalam pengembangan karir, kemudian kita juga memanfaatkan Hari Bakti di dalam memberi introspeksi, kontemplasi jiwa korsa rimbawan, di mana Ibu Menteri juga terlibat, kaum perempuan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya responsif gender yang melibatkan perempuan juga sebagai penentu arah dalam suatu kegiatan. Selain tadi sumber daya manusia, kita punya sarana prasarana, ada 73 laboratorium, 4 laboratorium unggulan, 38 HDTK, dan hutan riset lainnya yang merupakan modal dasar dalam kegiatan-kegiatan para perempuan yang ikut menentukan arah tercapainya target sasaran Badan Litbang dan Inovasi. Dalam suatu pengelolaan KHDTK, di mana salah satu yang merupakan modalitas dari Badan Litbang Inovasi, sekretariat memberi supporting, memfasilitasi seluruh kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan para perempuan yang juga tidak diberi akses yang luar biasa. Kita juga terlibat di dalam promosi hasil-hasil penelitian Litbang, sekretariat Badan juga luar biasa di dalam memfasilitasi hasil-hasil Litbang untuk mensosialisasikan, mempromosikan hasil-hasil tersebut. Ada 250 inovasi, ada yang 29 paten, dan baik juga kegiatan-kegiatan yang internasional, yang merupakan INAFOR, merupakan ajang 2 tahunan Badan Litbang, memberi wadah kepada para peneliti di mana sekretariat Badan ini memfasilitasi, menyelenggarakan seluruh kegiatan-kegiatan INAFOR ya. Jadi ini juga perempuan, kegiatan-kegiatan juga terlibat di dalam mempublikasikan berupa ekoliterasi, perkembangan pramuka, Fordatur, International Partnership, di mana para perempuan terlibat penuh ya, baik di dalam di tingkat tapak maupun secara koordinasi di dalam perencanaan, pengambilan keputusan, kemudian dalam hal pembangunan, penelitian dan implementasinya, dan kegiatan-kegiatan prioritas nasional lainnya. Beberapa hal yang perlu kita juga perhatikan adalah adanya gender budget statement yang memang terlihat di sini masih sangat kurang, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan demi peningkatan dalam implementasi pengaruh utama gender dalam Litbang, baik di dalam perencanaan maupun di dalam mengelola sesuatu kegiatan responsif gender di lapangan ini. Kita perlihatkan bagaimana para perempuan terlibat penuh di dalam implementasi hasil-hasil Litbang untuk masyarakat. Ya, ada bank sampah, ada galeri lebah, ada sosialisasi Litbang pada Gapoktan, pengembangan trigona, potensi kemenyan, kemudian salah satu kebijakan nasional di mana Sekbadan juga memberi support adalah pemulihan ekonomi nasional, hijau memantau, yang telah melahirkan pionir-pionir perempuan penjaga hutan di tingkat tapak dan menjadi pilar ekonomi keluarga pada
pada di tingkat tapaknya. Kita melihat kegiatan-kegiatan juga bagaimana sosialisasi pada masyarakat, teman-teman di UPT ya melakukan untuk dalam rangka para peneliti terlibat di dalam pengarus utamaan gender. Ini kita lihat ya kelompok-kelompok di tingkat tapak para peneliti yang memang meneliti khususnya dalam pengarus utamaan gender. Kemudian kita juga melihat di tingkat tapak di Palembang ada model pengelolaan pemanfaatan hutan desa untuk keberlanjutan hutan lindung juga para perempuan terlibat penuh di sini, tidak ada gap di antara laki-laki dan perempuan, semua terlibat penuh. Kemudian juga para peneliti perempuan litbang dalam pengarus utamaan gender dalam melaksanakan training untuk training animal husbandry, kemudian untuk veterinarian, kemudian untuk training animal conservation dan training lainnya di tingkat tapak dan bekerja sama secara internasional. Di sini juga kita dapat melihat bagaimana perempuan terlibat penuh di tingkat nasional dan internasional. Ini Ibu Dani nih ya, kita lihat beliau terlibat penuh di AVOKO, kemudian bagaimana implementasi perencanaan partisipatif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan bagaimana kita melihat para perempuan memang terlibat penuh dari supporting sekretariat Badan Litbang Inovasi yang saya pimpin sampai saat ini mulai tahun 2017. Demikian mungkin. Saya ingin sharing ya, berbagi cerita terkait dengan pakaian ASN, bagaimana berperspektif gender. Saya pertama kerja tahun 1985 di kantor wilayah kehutanan di Jawa Barat, yaitu di Bandung, dan pada waktu itu kami sangat disiplin ya. Tahun itu kan militerismenya masih cukup kuat tuh. Jadi pakaian ASN-nya pada waktu itu seperti dalam gambar ini saya pakai putih-putih, baik perempuan maupun laki-laki ya. Karena waktu itu gubernurnya Pak Yogi SM, orang tentara ya, jadi sangat disiplin sekali. Nah ini kalau hari Senin, Selasa kami pakai putih, hari Rabu, Kamis pakai blazer. Nah ini gaya banget dulu, seperti ini pegawai bank nggak kalah lah kita. Pokoknya saya merasa bangga banget ya dengan pakai baju blazer ini gitu, nggak nampak pegawai negeri. Nah kalau hari Jumat lucu, kita pakai baju hansip. Nah saya sering diledekin, ibu itu ternyata hansip ya katanya gitu, pakai baju hijau ya itu, tapi tetap pakai rok karena waktu itu pakai rok mini. Nah kemudian pimpinan suka ada evaluasi, itu lipstiknya udah pudar, tambahin gitu. Terus itu kerahnya, itu blem namanya miring dan sebagainya. Itu semua memang dikontrol ya, karena memang semuanya harus rapi, maksudnya supaya semangat gitu kerjanya. Dan memang betul pengaruh sekali dandanan kita ini. Tahun 95 saya pindah ke Jakarta. Jadi di Manggalawana Bakti yang gedungnya keren ini, bajunya seperti ini, warnanya hijau muda, hijau kecoklatan seperti itu. Tapi agak kurang keren menurut saya kalau saya pakai. Untungnya hari Kamis itu ada hari bebas berpakaian. Saya bisa berinovasi, bisa pakai apa saja, pakai celana panjang. Pada waktu itu kita perempuan masih pakai rok ya, tahun 95 itu. Jadi kalau hari bebas bisa pakai celana panjang gitu. Saya nyoba, nggak ada yang negur gitu. Nah terus tahun 97 saya training nih di Rikop, di sana tentang community forestry, dan dikatakan bahwa seragam itu menjadi pembatas komunikasi antara kita dengan masyarakat. Jadi sebaiknya tidak pakai seragam gitu. Nah, saya mulai liar nih. Jarang saya pakai seragam ke kantor pada waktu itu setelah pulang dari Rikop, apalagi kalau ke lapangan jelas harus tanpa seragam. Nah, tahun 98 terjadi reformasi, kami di Manggalawana Bakti itu terkurung di mana-mana
terjadi kerusuhan ya, dan waktu itu gedung sebelah terjadi demonstrasi yang besar-besaran. Saya melihat tuh dari jendela Manggala Wana Bakti, terus kata bos saya Pak Heru Basuki, direktur waktu itu, ini akan terjadi perubahan besar-besaran katanya. Kita pun harus siap-siap loh katanya, menghadapi tantangan besar gitu. Dan kemudian benar pada waktu hari itu juga terjadi tanggal 12 Mei terjadi kerusuhan besar, dan kami pulang jam 2 malam mengendap-endap memakai bis. Saya pakai bis 11, saya masih ingat itu, semua gordeng bisnya ditutup dan kita nggak bisa ngomong, bisik-bisik sambil ketakutan, jam 2 malam baru bisa pulang dari Manggala. Itulah reformasi, dan sejak reformasi itu menjadi sangat longgar berpakaian. Saya pakai celana panjang, pakai baju kayak bergaya aktivis, sering ditegur sama Ibu Iing, direktur saya, Erna mau kemana? Tapi lama-lama Bu Iing juga akhirnya pakai celana panjang. Kenapa Ibu pakai celana panjang? Biar betisnya tidak diintip bapak-bapak, katanya gitu. Ibu Iing sama saya. Oh, akhirnya sejak itu kita udah biasa pakai celana panjang. Nah, ini ada juga metamorfose sepatu. Sepatunya dulu saya pakai pantopel di Bandung, kemudian pakai seragam tuh saya selalu pakai pantopel, tapi kemudian berubah zaman dan pakai flat shoes dan kemudian sepatu cat. Nah, sekarang udah usia gini udah nggak bisa lagi pakai high heel. Nah, sekarang tidak ada pembagian seragam dari kantor. Apa yang terjadi, setiap unit kerja itu membuat seragam sendiri-sendiri gitu. Jadi dalam satu Manggala ini bisa banyak sekali seragamnya. Menurut saya jadi agak aneh gitu ya, agak aneh juga gitu seragam tapi kok nggak seragam. Nah, yang lucunya adalah pegawai honor muda saya dan juga ASN muda saya membeli seragamnya sendiri secara sukarela. Mereka menjahitnya. Saya tanya, kenapa kamu senang pakai seragam? Dia bilang, saya bangga Bu jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena pegawai negeri itu adalah tingkatannya paling tinggi katanya gitu. Bisa membela negara. Wih, saya bilang nih anak muda sekarang sudah seperti itu mikirnya, ternyata jangan dikira anak-anak milenial itu nasionalismenya juga tinggi. Nah, oleh karena itu saya pikir sudah saatnya kita mikirkan seragam ke depan seperti apa yang bisa berperspektif gender. Apakah seperti ini misalnya perempuan pakai dasi kayak Ibu Menteri kan keren tuh pakai dasi gitu, saya pikir laki-laki juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya jas sama blazernya kepanasan ya bisa ditaruh misalnya di kursi kan keren gitu. Nah, terus bagaimana dengan ibu hamil? Nah, ibu hamil juga harus pakai seragam tetap, tapi disesuaikan. Juga yang berjilbab, saya kira juga keren kalau berjilbab tuh pakai blazer gitu ya, pakai celana panjang yang cocok. Nah, kemudian ke lapangan, wah keren nih, apalagi sekarang staf-staf muda saya juga banyak ya di PKPS ini. Kalau ke lapangan saya senang kalau mereka gaya-gaya gitu, apalagi kemudian nanti mereka ketemu masyarakat sekitar hutan. Wah, saya nggak tahu deh kalau masih ada COVID belum berakhir, apakah kita pakai seragam seperti ini harus bawa gendong oksigen di belakang? Kayaknya jangan sampai deh seperti ini. Ya, demikianlah sharing saya. Inilah dua anak muda saya yang sudah membuatkan bahan presentasi untuk saya. Terima kasih semuanya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Luki Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, mempunyai tugas mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air. Pada kesempatan ini akan berbagi cerita tentang penguatan respons. Sebelum berbagi cerita, kita dengarkan lagu tersebut mengajak kita dunia yang lebih baik, tidak hanya menjaga kelestarian, memperbaiki hubungan antara manusia, kesetaraan gender dan keadilan gender. Ini penting.
lingkup berbagi cerita ini meliputi dua hal. Pertama, pentingnya komitmen dan kebijakan serta alokasi sumber daya. Berikutnya, menguraikan bentuk-bentuk penguatan kesetaraan dan keadilan gender pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada staf, lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Sebagai direktur, juga sebagai ibu dan istri, saya memiliki banyak tanggung jawab. Saya berkeinginan mendorong responsif gender ini terwujud dan dapat berkelanjutan. Tidak hanya kesetaraan, namun juga keadilan gender. Ini perlu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, instrumen, dan peran masyarakat. Saya menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Kimia, melanjutkan pada Institut Pertanian Bogor, dan berkesempatan pelatihan di Jepang. Bagaimana Jepang menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang sangat berat di sana. Jadi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha di sana bekerja sama dalam memulihkan lingkungan tersebut. Nah, ketika di ITB, saya belajar tentang proses produksi. Ada industri kimia, pupuk, dan lain sebagainya. Dari 124 mahasiswa, ini terdapat 12 mahasiswi atau perempuan. Belajar bongkar pasang pipa, reaktor, merancang pabrik, dan juga membuat skill up-nya. Ini dikerjakan bersama-sama dan perempuan. Nah, saya juga mendapat lisensi sebagai auditor ISO 14001 dan mendapat pelatihan penyidik lingkungan hidup. Perempuan penyidik LH ini relatif langka, mungkin di KLHK kurang dari 10%. Jadi pendidikan dan pelatihan tersebut memang meningkatkan kompetensi dan bermanfaat mendukung tugas saya hingga saat ini. Nah, sumber daya manusia yang kompeten ini sangatlah penting. Untuk laki-laki maupun perempuan ini sama saja. Saya memberi kesempatan pada semua staf agar mengembangkan diri, pelatihan, pendidikan, konvensi, atau seminar, serta bekerja sama dengan instansi lainnya. Ini dapat memberikan akses bagi siapapun. Nah, selanjutnya bagaimana komitmen itu perlu diberi bentuk atau wujud. Adapun bentuk atau wujud dari penguatan responsif gender di Direktorat Pengendalian Pencemaran ini menyatu dengan program dan kegiatan yang ada. Ada program infrastruktur hijau dan ekoreparian, ada program proper, kegiatan pengawasan atau penanganan pengaduan kasus-kasus pencemaran. Nah, pada program proper dan penanganan kasus pencemaran ini kami melakukannya sebenarnya berdasarkan kompetensi dalam melakukan pengawasan ke lapangan. Namun bagi staf perempuan karena kodratnya hamil dan menyusui, maka harus diperhatikan agar tugas dan kodratnya berjalan seiring. Nah, bagaimana untuk memastikan dapat terlaksananya komitmen tersebut, maka diterbitkan surat keputusan Direktur Pengendalian Pencemaran Air. Di dalamnya tercantum peraturan keterlibatan dan perlindungan perempuan karena kodratnya, yaitu hamil dan menyusui. Nah, terdapat potensi yang menghambat responsif gender. Jadi ada situasi di mana staf perempuan tidak bisa menjalankan tugas kantor. Penyebabnya adalah tidak bisa meninggalkan tugas domestik. Tugas domestik dikerjakan sendiri. Nah, ini kan selayaknya tugas domestik itu menjadi tanggung jawab bersama keluarga. Saya pikir seperti itu. Bagaimana menghadapi kondisi tersebut? Kami meningkatkan pengetahuan staf terkait responsif gender ya. Kami akan berbagi cerita dan mengundang tokoh inspiratif secara virtual nantinya sebagai bagian dari kegiatan pembinaan staf yang rutin kami lakukan selama ini. Jadi akan menjadi bagian pembinaan staf. Nah, selain itu ya, terkait dengan kegiatan tadi ada program infrastruktur hijau dan ekoreparian. Tujuannya adalah memulihkan kualitas air sungai dengan menata sempadannya. Di sini dibangun pengolahan air limbah untuk 400 KK dan sarana ekowisata. Ini yang di Bintang Alam. Kami juga menguatkan atau membina si pengelola ibu-ibu PKK untuk membuat jamu. Nah, ini ekoreparian di Kediri. Ini menata sempadan sungai agar bebas dari sampah dan limbah, memanfaatkannya untuk beternak ikan, untuk renang, cubing, kuliner, dan sarana belajar. Ini ekoreparian mandiri ya, warga memperoleh pendapatan dari kegiatan ini. Ibu-ibu dari kulinernya mendapatkan uang berlebih juga. Ini tidak menciptakan ketergantungan pada pemerintah. Nah, mengendalikan pencemaran air itu jangan sendiri dan perlu inovasi, melibatkan masyarakat dan komunitas. Sekarang banyak sekali komunitas-komunitas yang mulai tumbuh. Ada GCB, ada sahabat lingkungan dan sebagainya. Kami akan terus mendorong hadirnya komunitas baru maupun inspirator baru di bidang lingkungan.
Nah, kami juga mengajak ini komunitas dan masyarakat menjadi teman berpikir, merancang dan melaksanakan kegiatan bersama. Inovasi kegiatan baru kami adalah salah satunya ini lomba kinerja komunitas atau Desa Peduli Air. Kita sebut KIKO, kinerja komunitas peduli lingkungan gitu. Ini sedang kami rintis. Nah, berikutnya bagaimana kami harus mereplikasi dan mengembangkan kegiatan ekoreparian, patroli sungai, bersih-bersih sungai, jambore, eco village. Ini semua sebenarnya targetnya mendorong kegiatan ini supaya menjadi budaya masyarakat dan tersebar di banyak tempat. Nah, akhirnya cerita ini saya tutup dengan mengambil cuplikan pesan yang saya berikan kepada anak laki-laki. Ananda, jangan pernah berpikir bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi penerus keluarga. Perempuan zaman sekarang banyak yang lebih mampu dari laki-laki. Jangan sekali-kali mengangkat tangan melakukan kekerasan pada istrimu. Nanti Ananda akan bangga dengan kelembutan dan kasih sayang. Jangan batasi istrimu hanya di dapur dan di kasur. Ia juga membutuhkan penghargaan, menjadi jati diri. Ananda, bantu istrimu wujudkan mimpinya. Sama seperti Ananda mengejar impianmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izinkan saya Ardianto Nugroho, Inspektur Investigasi, untuk berbagi cerita terkait perempuan dalam internal audit. Mas Arfan, saya perpindahan slide-nya agak lambat ya Mas, soalnya slide saya dikit. Jadi, saya ini sejak CPNS, itu 2004, bekerja di Inspektorat Jenderal. Jadi saya sudah jatuh cinta dengan profesi saya sebagai auditor. Nah, yang akan saya sampaikan, ini berdasarkan pengamatan saya dan literatur yang saya baca, terutama yang berasal dari di Institute of Internal Audit. Balik lagi Mas, jadi kalau kita lihat jumlah perempuan yang terlibat di dalam internal audit di sebelahan dunia manapun itu lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. Baik itu di dunia, di Indonesia, bahkan di Inspektorat Jenderal sendiri. Kalau kita lihat di Inspektorat Jenderal, jumlah perempuan hanya 21%. Fakta lainnya menyampaikan bahwa semakin tinggi jabatan di dalam suatu organisasi Inspektorat Jenderal, itu semakin sedikit jumlah perempuan. Dan dari puluhan kementerian atau lembaga yang saya tahu, hanya 3 orang saja Inspektur Jenderal itu berasal dari gender perempuan. Kenapa? Saya tidak tahu. Karena di dalam IA pun tidak menyebutkan hal tersebut. Tapi kelebihan perempuan itu dia memiliki kecenderungan emotional intelligence dan empati yang lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga berdasarkan pengalaman, disebutkan bahwa pemimpin Inspektur Jenderal yang perempuan jauh lebih mampu bekerja dengan yang lebih baik. Saya berbagi cerita. Kami pernah menyusun suatu tim yang isinya perempuan semua. Dan hasilnya adalah 100% it works. Mereka bisa bekerja dengan detail, dapat berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Mereka bisa menggali dan menemukan suatu data, suatu kenyataan di balik rangkaian datanya sendiri. Dan perempuan memiliki kecenderungan work-life balance. Dia bisa menyusun daftar temuan berbarengan dengan daftar belanjaan. Percaya atau tidak, itu saya temukan. Kelemahannya adalah kekuatannya. Bagi sebagian orang, perempuan sangat emosional. Tapi menurut kami, dia bisa menempatkan diri kapan dia emosional, kapan dia bisa bekerja secara profesional. Selama mereka bekerja sesuai dengan tujuan auditnya, mereka bisa bekerja sesuai dengan standar auditnya, there's no problem. Kami, laki-laki, pada saat melakukan audit, tidak pernah dalam tanda kutip memanjakan kaum perempuan. Biarkan mereka menjadi serikandi yang tangguh di lapangan, indoor maupun outdoor. Mereka tidak akan peduli dengan harga skincare mereka yang mahal. Mereka tidak akan takut untuk berkomunikasi dengan siapapun, karena persuasif mereka sangat bagus sekali dalam mereka berkomunikasi dengan siapapun. Ini adalah cerita dan pesan dari CII Bank Danamon. Dia sampaikan begini,
Don't even think about gender. Jadi jangan jadikan jenis kelamin itu sebagai batasan bagi Anda. Lalu jangan ada bias. Ini pesan bagi para pimpinan. Biarkan laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kompetensinya. Dan terakhir dari saya, menjadi perempuan bukanlah suatu halangan untuk mencapai kesuksesan dalam profesi apapun, termasuk di dalam dunia audit internal. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Direktur Pengendalian Pencemaran Air, kami menyadari sepenuhnya makna strategis dari kebijakan, komitmen, dan implementasi responsif gender. Ia harus diperjuangkan. Obsesi kami adalah mewujudkan Kartini 4.0. Tugas utama Direktorat adalah memastikan pengendalian pencemaran air di Indonesia dilaksanakan dengan baik. Dalam menjalankan tugas, Direktorat didukung 59 staf. Semua staf diberi kesempatan yang sama berdasar kompetensinya. Kegiatan dan program prioritas Direktorat. Pertama, kegiatan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi pengelolaan air limbah hingga dibuang ke lingkungan. Verifikasi lapangan dilakukan dalam rangka proses perizinan pembuangan air limbah, program proper, dan penanganan pengaduan masyarakat. Staf laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam melakukan verifikasi lapangan berdasarkan kompetensinya. Lebih dari 2.000 perusahaan terdiri dari industri, pertambangan, migas, dan lain-lain rutin kami bina dan awasi melalui program proper. Kedua, program infrastruktur hijau dan ekoreparian. Tujuannya adalah mengendalikan pencemaran air limbah rumah tangga. Bentuknya adalah sarana fisik instalasi pengolahan air limbah. Staf laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam kegiatan survei, detail engineering design, manajemen konstruksi, dan pengawasannya. Selain melakukan responsif gender kepada staf, kami juga melakukan responsif gender kepada masyarakat. Misalnya pada program ekoreparian, kami mengajak masyarakat untuk menata sepadan sungai agar sungai bebas dari sampah dan air limbah. Memanfaatkannya sebagai sarana pengolah air limbah, ekoeduwisata, tempat bermain, belajar, olahraga, budidaya sayuran dan ikan, wisata air, dan kuliner. Ibu-ibu didorong sebagai pengelola ekoreparian tersebut, sehingga mereka semakin berdaya secara ekonomi. Kami juga rutin mengajak mahasiswa-mahasiswi berkompetisi mendesain instalasi pengolahan air limbah dan ekoreparian. Secara terus-menerus, kami juga mengajak masyarakat, anak-anak hingga dewasa, bersama menjaga kebersihan sungai. Itulah contoh-contoh responsif gender. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama memiliki ketidaksempurnaan. Bekerja samalah, tingkatkan kompetensi dalam berkompetisi. Bravo, responsif gender. Saya Sinta, ada 3 fase penting dalam hidup saya. 1. Keluarga responsif gender. Saya anak pertama dari 2 bersaudari. Ayah dan ibu berprinsip laki-laki perempuan sama saja. Atas dorongan ayah, ibu sarjana teknik kimia ITB menjadi aktivis, dosen, dan anggota parlemen. Ibu meyakinkan saya perempuan bisa jadi apa saja sesuai pilihan dan kemampuannya. 2. Memimpin di organisasi. Ibu menginspirasi saya untuk berani sekolah di Colorado School of Mines, sekolah tambang terbaik di Amerika yang mayoritasnya laki-laki. Yang mengejutkan, saya, perempuan minoritas, terpilih menjadi ketua Permias, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, kota Golden, Colorado. Menjadi pemimpin di negeri orang tidak mudah. Selain belajar siang malam, saya harus mengorganisir International Day,
membantu mahasiswa baru, hingga mengajar istri mengendarai mobil. Para istri tidak lagi tergantung suaminya untuk antar anak sekolah. 3. Pemimpin di pemerintahan. Bukan sekedar jabatan, ada amanah, ada tanggung jawab. Walk the talk, lead by example. Sejak mengenal gender di tahun 2002, walaupun pindah penugasan, saya tetap mengalokasikan anggaran kegiatan gender. Ujian pandemik tidak mencurutkan kegiatan gender. Produk edukasi gender saya, brosur, buklet, buku, kajian, film, pelatihan, semoga menjadi legacy atau warisan yang bermanfaat. Alhamdulillah, saya mendapat suami dan 2 putri yang responsif gender. Tania mandiri menjadi traveler muda, Sarah lulusan ITB, founder Femin STEM, organisasi perempuan dalam teknologi. Apakah saya pemimpin responsif gender? Jawabannya, I will do my best. Saya berusaha yang terbaik menjadi pemimpin responsif gender. Core Business atau kegiatan utama Unit Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan terhadap perbuatan kriminal di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Aparat lini terdepan dalam pelaksanaan tugas ini berada di pundak penyidik pegawai negeri sipil atau biasa disingkat PPNS. Saat ini Ditjen Gakum mempunyai 208 penyidik, sebagian besar adalah penyidik laki-laki. Hanya 2 penyidik Sri Kandi di lingkungan Ditjen Gakum yang kurang dari 1%. Tapi hal itu memberikan kontribusi lebih dari 5% total jumlah kasus penyidikan. Hal ini sangat membanggakan tentunya dan membuktikan bahwa potensi dan kinerja Sri Kandi penyidik KLHK sangat bisa diandalkan. Saya sebagai pimpinan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap penyidik LHK, kepada setiap penyidik lingkungan hidup dan kehutanan, baik itu penyidik laki-laki maupun penyidik perempuan yang telah dilatih dan memiliki kecakapan dalam melakukan penyidikan untuk turun ke lapangan. Saya pemimpin responsif gender. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah lembaga dengan karya inovasinya, dan saya mulai dengan 3 kata, yaitu Litbang, Inovasi, dan Hasil Hutan, yang termanifestasi ke dalam sebuah lembaga Pusat Litbang Hasil Hutan. Pusat Litbang Hasil Hutannya ada di Bogor, sudah berhasil membangun brand Furpro dengan tagline More Than Technology. Kenapa tagline ini dipilih? Agar menarik keingintahuan publik lebih jauh. Apa selain teknologi yang kami berikan? Apa yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat? Itu menjadi tantangan kami. Kemudian Furpro ini sudah berusia lebih dari 100 tahun, dari 1913 sampai dengan 2021 saat ini. Dan ini kami dokumentasikan dalam sebuah buku yang bertajuk Furpro dalam Harmoni. Ini sangat menarik. Silahkan jika ingin melihat lebih jauh, kunjungi web kami. Ya, Furpro ini sudah mendapat pengakuan dari banyak pihak. Salah satunya adalah pengakuan sebagai pusat unggulan IPTEK untuk pemanfaatan hasil hutan tropis oleh Kementerian Ristek Dikti pada tahun 2017. Ini merupakan sebuah pengakuan formal bagi kinerja kami sebagai lembaga litbang unggul. Salah satu inovasi yang banyak dipakai oleh masyarakat, salah satunya adalah inovasi tentang asap cair, yaitu sebuah terobosan bagaimana memanfaatkan limbah yang tidak dimanfaatkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.
limbah-limbah ini diolah menjadi asap cair, yaitu suatu cairan yang dihasilkan dari hasil kondensasi ketika kita membuat arang. Ini cairannya pekat, berbau sangit begitu, seperti kalau orang Jawa bilang, tetapi memiliki manfaat yang sangat banyak, diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, di awal pandemi yang lalu, kami mencoba membuat produk turunan dari asap cair, yaitu berupa hand sanitizer yang waktu itu memang cukup langka di pasaran, dan ini kami kembangkan untuk bisa menjadi alternatif pemenuhan hand sanitizer yang pada awalnya hanya untuk internal, tetapi banyak akhirnya diminta oleh masyarakat. Nah, membuat asap cair itu mudah, tapi perlu telaten dan juga teliti. Oleh karena itu, inilah inovator-inovator yang teliti dan telaten, tiga orang perempuan hebat, Ibu Cucu Nurhayati, Ibu Kusmelina, dan Ibu Sri Komarayati. Mereka merintis dari awal untuk bisa mengembangkan teknologi itu. Kemudian bersama dengan tim secara sinergi terus melakukan penyempurnaan di dalam alat maupun di dalam formulasinya, dan bahkan teknologi ini juga sudah mendapatkan paten, dan ini menjadi satu hal yang cukup membanggakan bagi sebuah lembaga riset. Promosi dan diseminasi terus kami lakukan, diantaranya melalui alih teknologi, kemudian melalui advis teknis, dan ini akhirnya memang terbukti membangun kepercayaan publik kepada teknologi yang sudah kami kembangkan. Dan akhirnya publik ini sekarang yang mencari kami. Mereka ingin mengembangkan kerjasama, ingin melaksanakan alih teknologi, dan kerjasama yang terjalin sudah kan tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, bahkan sampai suatu industri yang ada di Papua. Ini suatu yang sangat membanggakan kami. Kemudian untuk industri yang di luar Jawa, biasanya mereka mengolah limbah dari limbah-limbah kayu dan langsung diimplementasikan untuk kegiatan penanamannya. Dan untuk itu para peneliti ini, para perempuan-perempuan hebat ini terjun langsung ke lapangan untuk bisa melakukan pendampingan dan melaksanakan uji coba bersama-sama. Tahun 2020 yang lalu kita juga terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional melalui aplikasi asap cair untuk mendorong pertumbuhan tanaman pangan di lahan gambut melalui pembuatan demplot dan juga melaksanakan alih teknologi dan pelatihan. Nah, uniknya ketika alih teknologi yang kita laksanakan itu, meskipun kita undang itu secara umum, tetapi yang hadir mayoritas ibu-ibu. Jadi antusiasme perempuan untuk bisa belajar secara lebih detail bagaimana membuat asap cair, memanfaatkan limbah yang ada ini sungguh sangat luar biasa. Karena memang mereka tertarik untuk itu. Salah satu cerita yang menarik tentang adopsi asap cair ini adalah di Cianjur, adalah Ibu Eis Mariati, ini seorang perempuan yang ulet, yang mampu melihat potensi yang ada di sekitarnya, limbah yang tidak dimanfaatkan, limbah bambu, limbah batok kelapa, limbah kayu, dan ini mendorong Bu Eis untuk mencari tahu dan akhirnya mengantarkan beliau untuk mengenal asap cair, dan dengan kelompok tani yang dipimpinnya, kelompok wanita tani Dewi Sri, ini mencoba untuk memanfaatkan limbah dan mengolah asap cair dengan alat-alat yang cukup sederhana dengan menggunakan drum dan bambu yang memang ada di sekitarnya. Dan tekad yang sangat tinggi dari kelompok wanita tani rupanya juga menarik perhatian penyuluh setempat, dan akhirnya dilakukanlah pendampingan secara langsung untuk bisa mengantarkan kegiatan-kegiatan yang lebih terarah dan bisa lebih bermanfaat. Pusat Litbang Hasil juga mendorong dengan mengembangkan kontrak kerja yang pada intinya adalah mendorong untuk bagaimana memasarkan produknya dan mendorong untuk hilirisasi dan komersialisasi asap cair ini ke pasar. Nah, tadi itu hanya merupakan sebuah cerita, tetapi itu merupakan satu bukti nyata bahwa kesetaraan peran, kesempatan yang sama itu mampu mengoptimalkan peran perempuan di dalam melaksanakan kegiatan dan menjadi juga penopang perekonomian keluarga. Saya akhiri cerita saya dan saya akan tutup juga dengan 3 kata: kesetaraan,
keadilan dan kesuksesan yang ini akan dimanifestasikan ke dalam peran wanita Indonesia dalam berbagai bidang. Mari terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sri Parwati Morwani Budi Susanti, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut. Pekerjaan saya selalu pada unit teknis yang susah, dan kali ini akan sharing cerita terkait bagaimana bersama menuju ekosistem gambut berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Ekosistem gambut adalah merupakan ekosistem yang fragile, 90% adalah air, dan Indonesia memiliki 240 slide-nya kok tidak bergerak. Indonesia memiliki 24, Mas Dani, is there any ya. Yeah. Sorry. Mas Arfan dipercepat saja, jadi bisa tepat waktu. Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem gambut tropis terbesar dunia, 24,66 juta hektar, menjadi penjaga stabil iklim, dan penyimpan karbon 46 gigaton, atau 8-14% karbon di ekosistem gambut dunia. Bagaimana gambut bisa rusak? Karena ada kanal-kanal buatan yang membuat airnya keluar menjadi kering dan terbakar. Nah, kalau sudah rusak, bagaimana pemulihannya? Pemulihannya adalah yang pertama, kalau itu di lahan masyarakat, kalau itu di lahan konsesi, itu dilakukan oleh pemegang konsesi, tentu saja dengan naungan command and control. Dan kedua adalah untuk pemulihan lahan di masyarakat, ini KMDA dan juga swasta, dan tentunya masyarakat membangun apa yang disebut Desa Mandiri Peduli Gambut. Desa Mandiri Peduli Gambut dilaksanakan dengan prinsip 3 hal. Yang pertama adalah reweting, slide-nya mohon Mas, ini kok nggak jalan-jalan. Dilaksanakan dengan rehabilitasi. Desa Mandiri Peduli Gambut pada prinsipnya dilaksanakan dengan 3 hal, reweting, revegetasi, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat dengan tahapan bekerja sama dengan perguruan tinggi, Pemda, kemudian menetapkan dan melatih fasilitator. Untuk selanjutnya fasilitator ini melakukan pendampingan untuk masyarakat, melakukan penyusunan IMAS, pembentukan TKPPEG, dan juga rencana kerja masyarakat. TKPPEG ini adalah tim kerja perinduan dan pengelolaan ekosistem gambut yang disahkan oleh kepala desa. Nah, capaian Desa Mandiri Peduli Gambut sampai dengan 2020 ini 222 desa dengan luasan pemulihan 46.192,7 hektar, di mana tersebar dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tengah. Bagaimana kita lihat kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut, mulai dari pelatihan fasilitator, ini bisa ditunjukkan pada tayangan. Mungkin langsung saja Mas. Nah, ini adalah pelatihan Desa Mandiri Peduli Gambut yang dilakukan kepada fasilitator, untuk kemudian fasilitator bisa mendampingi masyarakat di dalam melakukan penyusunan IMAS dan penyusunan rencana kerja masyarakat. Lanjut Mas. Dan kemudian kita lihat adalah contoh-contoh dokumentasi pelaksanaan pendampingan masyarakat oleh fasilitator di tingkat masyarakat. Kemudian bagaimana dokumennya kok tidak berjalan? Kayaknya harus saya share screen sendiri, Pak Dani ini. Nah, ini adalah bagaimana kami melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan untuk kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut. Kami perempuan di direktorat kami melakukan kesetaraan dan keadilan gender, walaupun medannya susah untuk melakukan
lakukan monitoring dan evaluasi, tapi kami tidak gentar, tetap semangat, walaupun kadang-kadang berminggu-minggu tidak pulang dan pulang dengan penyakit herpes, tetapi alhamdulillah keluarga support, kami support, dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat pada slide berikut ini, di mana ada beberapa hasil terkait dengan rehabilitasi dan revegetasi, dan juga pengembangan ekonomi. Nah, di dalam hal pengembangan ekonomi bentuknya macam-macam. Mereka ada yang bercocok tanam dengan paludiculture, ada jagung, nanas, kemudian madu di antara tanaman berkayu, dan kemudian juga ada yang melakukan kegiatan membuat kerajinan rotan dan beternak ayam serta ikan. Lanjut, kemudian adalah bagaimana kami mendapat rekognisi di dalam kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut ini. Diakui bahwa kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut ini memberikan kesejahteraan masyarakat sambil melakukan penjagaan, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem gambut. Rekognisi ini tidak hanya dari nasional, namun juga dari internasional, antara lain salah satunya adalah kami mendapat rekognisi sebagai percontohan gender pada GIF Sekretariat yang tertuang di dalam dokumen GIF Sekretariat dengan ID dan juga pada box 6 yang mengakui bahwa kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut responsif terhadap gender. Nah, ini adalah bukti yang tadi kami sampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan pemulihan ekosistem gambut, menjaga gambut agar gambut tetap sehat. Lanjut. Dan kemudian di dalam melakukan pengelolaan gambut, kita akan disambut dengan senyuman. Mengelola gambut, senyum disambut. Mari bersama-sama menuju gambut berkelanjutan dalam kesetaraan gender, tidak mengenal laki-laki atau perempuan, walaupun tugasnya sangat berat di lapangan, tetapi gambuters perempuan tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya didaulat oleh Mas Arfan. Siap. Nah, ini kantor kita. Jadi Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sulawesi merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal, di mana tusinya itu antara lain fasilitasi kelembagaan daerah dan fasilitasi adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, inventarisasi gas rumah kaca, dan pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Struktur dan organisasinya ada 1 kepala balai, 1 subak TU, dan 3 kepala seksi, dan 1 koordinator fungsional. Jadi 2 seksi itu dirangkap karena sudah pensiun. Kemudian wilayah kerja daripada balai kami itu di 6 provinsi di Sulawesi. Jadi ada 4 daerah operasional Manggala Agni, yaitu daerah operasional Sulawesi 1 di Goa, Sulawesi 2 di Malili, Sulawesi 3 di Bitung, Sulawesi 4 di Sulawesi Tenggara. Jumlah PNS kami 54 orang. Dari 54 orang itu 30 orang laki-laki, 24 orang perempuan. Ada tenaga Manggala Agni 180, 7 perempuan, 173 laki-laki. Kemudian di kantor kami buatkan ruang taksi, yaitu untuk ibu menyusui, kemudian toiletnya juga beda untuk rokok.
upaya perubahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak terpakai seperti yang terlihat gambar untuk menata di mana perempuan mempunyai potensi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kelompok Kampung Iklim juga di Kota Makassar yang diinisiasi dan diprakarsai oleh kelompok wanita tani yang memperoleh sertifikat kategori proklim utama, jadi proklim paling tinggi. Itu didapatkan oleh kelompok wanita tani juga, di mana bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan bagi keluarga dan seterusnya. Mitigasi perubahan iklim merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Dalam setiap kegiatan upaya mitigasi, salah satunya kegiatan penanaman. Jadi Bapak bisa dilihat, bukan hanya laki-laki aja bisa megang cangkul, perempuan juga bisa. Salah satu bentuk upaya mitigasi juga perubahan iklim adalah pemanfaatan limbah padat, yaitu memanfaatkan botol plastik menjadi media untuk tanaman vitikultur. Perempuan dan laki berperan secara bersama dan saling mendukung. Perempuan punya peranan penting dalam setiap kegiatan perubahan lingkungan. Pemanfaatan limbah juga untuk membuat keasrian lingkungan. Salah satu kegiatan pemanfaatan aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan ini dilaksanakan di Bukit Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang melibatkan secara aktif PNS. Nah, jadi ada itu dalam gambar bagaimana tingkat perempuan juga bisa naik bukit dan sebagainya, dan jalan juga paling di depan. Kemudian untuk kegiatan penetrasi gas rumah kaca juga yang dilaksanakan di Taman Nasional Raopa yang sangat jauh dari kota, ini juga tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga ada di sana. Informasi mengenai dampak perubahan iklim dibutuhkan oleh seluruh kalangan, orang tua, remaja, anak sekolah, agar dapat memahami pentingnya melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Terlihat di gambar edukasi terhadap sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tadi Pak Ardi, Inspektur investigasi munculkan. Nah, ini salah satunya Serikandi kita untuk dalam rangka untuk kegiatan pemadaman kebakaran, pemadaman di darat bukan hanya dilaksanakan oleh kaum bapak dan ibu, dan juga melaksanakan patroli dengan sepeda motornya. Para serikandi ini melaksanakan tugasnya untuk memantau situasi kondisi di tingkat daerah rawan terjadi kebakaran dengan melaksanakan patroli dengan sepeda motor untuk daerah sekitarnya. Dan juga masyarakat peduli api yang merupakan kelompok masyarakat di tingkat tapak yang berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melibatkan di samping kaum laki-laki juga perempuan, di mana instrukturnya juga merupakan staf kami perempuan, memberikan materi pembelajaran pelatihan terhadap masyarakat peduli api. Dan juga dalam pengukuran bekas kebakaran yang terjadi, bukan hanya laki-laki aja, staf kami yang PNS perempuan juga melaksanakan pengukuran di dalam kawasan hutan yang sangat jauh dari jalan kaki dan sebagainya. Demikian yang kami dapat sampaikan pengalaman singkat dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sulawesi yang berkantor di Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Dani, saya buat beberapa catatan ya, Mas Dani ya. Oke. Catatan yang pertama adalah ketika mendengarkan teman-teman presentasi itu seolah-olah tidak ada masalah gender gitu. Karena kebanyakan itu kebetulan berada di dalam lingkup di mana mereka dibesarkan di dalam keluarga yang mensupport gender, kemudian berada di dalam lingkungan di mana perempuan-perempuan hebat itu bisa tumbuh dan berkembang, mengembangkan potensi mereka. Meskipun dari apa yang disampaikan, kemudian mereka berkomitmen untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Itu catatan saya yang pertama ya. Kalau dari semua yang disampaikan itu nampaknya yang eksplisit mengatakan bahwa perempuan itu terkendala loh, terutama itu dicerita pada saat ada pakaian ASN yang
dipandang agak membatasi gerak perempuan. Itu mungkin memang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memikirkan bahwa kalau begitu pakaian perempuan harus memberikan kebebasan bagi yang bersangkutan bisa menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya. Itu kesan yang pertama. Kemudian kesan yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Nandang tadi, seolah-olah ketika kita bicara isu gender, itu yang dibicarakan isu perempuan gitu. Padahal kalau kita bicara tentang gender, itu tentu yang diperbincangkan bukan hanya persoalan perempuan saja, tetapi juga bisa jadi ada persoalan-persoalan laki-laki yang perlu direspon di dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tetapi dari dua catatan itu, Mas Dhani, saya membuat 3 hal penting juga, karena Mas Dhani nampaknya senangnya 3 gitu ya. Jadi kalau tadi ada 3 pertama, 3 kedua, saya melengkapi menjadi 3 terakhir. Yang pertama adalah dalam pandangan saya setelah mendengarkan presentasi para leader tadi, bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin responsif gender itu sekurang-kurangnya melakukan 3 hal penting. Ya, 3 hal penting. Yang pertama adalah selalu berpikir jauh ke depan, yang tadi dicontohkan dari presenter bahwa perempuan harus diberi kesamaan akses, perempuan harus diberi kesamaan partisipasi, bahwa perempuan itu harus diberi kesamaan untuk menjadi pengambil keputusan, sehingga mereka bisa beraktivitas untuk mengembangkan policy-policy maupun tindakan-tindakan responsif gender. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu biasa kalau di dalam ilmu kebijakan publik itu disebut sebagai thinking ahead gitu ya, berpikir jauh ke depan nih. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harus melihat ke belakang. Selama ini ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang membuat perempuan ataupun laki-laki itu termarginalkan, atau pengalaman-pengalaman yang membuat perempuan ataupun laki-laki itu mendapatkan dukungan untuk terus berkembang secara optimal. Ini saya kira menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh teman-teman yang responsif gender. Dan kemudian yang ketiga adalah memiliki pemikiran untuk melihat kiri, kanan, samping, dan sebagainya yang kita kenal dengan sebutan thinking across gitu ya. Jadi melihat bagaimana pengalaman-pengalaman orang lain, bagaimana pengalaman-pengalaman komunitas itu bisa membesarkan dan mendukung agar perempuan bisa berkembang sama baiknya dengan laki-laki. Nah, 3 hal yang pertama itu maka akan mendorong seseorang itu menjadi adaptif dan inovatif. Tadi juga disebut ya dari presenter sebelumnya bahwa perempuan itu harus mempunyai kemampuan beradaptasi. Dan setelah mereka itu melakukan adaptasi, maka mereka kemudian bisa berinovasi. Dan inovasi itu bisa dalam bentuk inovasi kebijakan, inovasi organisasi, inovasi aktivitas, dan sebagainya. Dan itu tadi sudah digambarkan dengan sangat baik. Nah, ketika perempuan ataupun laki-laki sebagai pemimpin tadi memiliki 3 kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, balik ke belakang, lihat kiri kanan gitu, maka mereka akan semakin inovatif dan bisa menerapkan cara-cara berpikir secara, kalau bahasanya Mas Dhani mungkin pemikiran design thinking gitu ya. Kita kan juga belajar dari kelas-kelas sebelumnya gitu ya. Artinya apa? Pahami dulu isunya, cari faktor utama penyebabnya, dan kemudian rancang rencana masa depan untuk bisa mewujudkannya. Saya kira itu Mas Dhani catatan-catatan penting dari saya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah berhenti untuk saling berkolaborasi, membangun hub-hub, karena dari sini kita banyak belajar. Super keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya dari fasilitator. Tadi ada pertanyaan menarik ya tentang kenapa sih 3 gitu ya, Bu Tuti ya. Ya sebenarnya dalam satu proses belajar saat ini, ya saya mencontek Mas Menteri Pendidikan.
beliau sebenarnya menggunakan satu teori yang digunakan the power of three. Ya, jadi pada saat mengambil kebijakan pun itu di Kementerian Pendidikan itu selalu menggunakan the power of three. Selalu apa 3 kebijakan yang kita bisa keluarkan ya. Jadi selalu begitu ya. Atau apa 3 masalah yang penting kita atasi saat ini. Jadi menggunakan teori yang namanya the power of three. Jadi ini teori yang kalau menurut hemat saya sangat terbantu ya. Jadi mau menyimpulkan, mau presentasi, mau fasilitasi, mau bikin apapun, saya selalu mencoba mendorongnya menjadi the power of three gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pecah kuca. Itu satu metode yang yang sangat menyenangkan bagi saya, dan saya memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu semuanya, luar biasa dari sudut tekniknya, dari pecah kuca. Nah, di pecah kuca ini yang paling penting sebenarnya kita harus punya ceritanya dulu gitu ya. Jadi bukan presentasi ala di kampus ya, atau ala di menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, tapi di pecah kuca memang ada punya kecenderungan berlatih tentang storytelling. Kenapa storytelling ini menjadi sangat populer saat ini? Karena justru situasinya itu virtual, pandemi. Ya. Kalau kita tampil bisa dilihat ya seluruh energi kita, itu boleh jadi nggak perlu gitu, karena di situ kita ketemu energinya. Tapi di sini energi kita itu lewat intermediate kan, satu lewat kamera, yang kedua lewat mikrofon, ya apapun gitu. Jadi sebenarnya energinya diredam oleh si mikrofon ini dan juga oleh kamera. Kadang pada saat presentasi kita juga lupa lihat kamera seperti itu. Jadi di sini storytelling itu akan menjadi pengganti gitu untuk menggerakkan otak pendengar kita semua gitu ya. Jadi kenapa tadi saya suka sekali ya dengan video Bapak Ibu semua, karena justru di videonya itu storytellingnya sangat kuat. Itu yang luar biasa. Nah, yang ketiga saya ingin menyampaikan untuk para presenter di kelas ke depan, hati-hati ya pada saat merancang slide untuk pecah kucanya. Hindari menggunakan transisi ya. Oke, Bu Erna silakan. Saya selesai. Terima kasih, keren banget Glitz. Saya sangat kagum dan juga tercerahkan, dan semoga kita akan menjadi leaders yang luar biasa di hari ini maupun di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Amin. Salam sehat, semangat terus.